YouTube masih loading. Halo, selamat sore teman-teman semua. Masih loading. Yang di YouTube masih loading ya, jadi mau menunggu masih bentar. Apa enggak? Itu YouTube. Maksudnya yang bisa atasnya. Record ya, biar bisa di save. Oke. Ya, ini di TikTok dan di Instagram aku udah ada yang join ya beberapa. Selamat sore Selamat teman-teman. sore. Kita sekarang temanya biru loh. Betul, betul, ini jadi warnanya senada ya, Iya. biru ya. Oke, di sini udah ada beberapa teman-teman yang join. Sebelumnya mohon maaf ya, kita mulainya agak ngaret karena Jakarta hari ini diguyur Tapi hujan. kayaknya kita di rumahku sih pastinya. Jadi kalau di sini Agak kering ya. nggak hujan, jadi tempat saya itu hujannya terus banget. Makanya tadi sempat bahaya sama Kak Fira Kan nih. sempet, ayo Bu, buru-buru gitu Dia kan. nggak tahu kalau hujannya itu terus banget. Ya biasa kan kalau hujan nggak bisa dapat mobil kan, itu biasanya pakai mobil online. Nah jadinya susah banget cari mobil. Itu pun tadi dapat harus nunggu 11 menit karena dia harus drop dulu penumpang sebelumnya. Jadi kalau hujan itu suka dari ininya, maksudnya dari mobil aplikasinya itu dia masih ada penumpang tapi kasih karena ini kan trafficnya Iya, tinggi. jadi nanti aku juga mau coba pesenin ibu, terus ada notifikasi trafficnya sedang tinggi gitu, jadi bakal susah di drive. Percaya kalau tempat aku tuh hujan, bedanya cuma sedikit sih. Jadi pas sampai jembatan Pasar Minggu tuh kering. Iya. Kok kering, kok nggak pada pakai mantel? Itu di sana tuh di apa? Lenteng Agung, Tanjung Barat terus. Nah, itu tadi udah di Jakarta duluan, udah nyampe di jam 2 Kak. Jam 2 tuh udah nyampe. Terus jam 3 tuh langsung biur Kak. Kalau tempat aku langsung biur entah di bibir. Nggak sama yang dulu ya Bu, langsung. Jadi gitulah Nah, yang drama hari ini akhirnya dapat setelah mencoba, dan itu pun jadi harganya tinggi banget. Ya, kayaknya yang di sana matanya kurang cantik ya, coba kita. Oke, udah lumayan cantik kan. Oke, kita mulai aja nih, langsung diskusi ya. Kita langsung sharing, bukan diskusi sih, lebih ke sharing juga teman-teman di sini. Kalau punya pengalaman, ada mau diceritain juga boleh banget ya. Silahkan. Jadi kita sampai bulan ini ya masih diskusi terkait parenting ya. Jadi bulan depan kita ada topik Tentang kantoran. HR, karir gitu ya. Di November balik lagi ke parenting lagi, biar ada ini sih apa namanya refresh. Betul. Kali aja di sini kan ada juga ibu-ibu kantoran yang punya refresh ilmu, juga teman-teman ibu rumah tangga yang pengen tahu dunia kerja sekarang itu kayak apa gitu. Terus ya nggak apa-apa, tetap terima gitu. Betul banget. Jadi di sini nanti spontanusnya semuanya bisa sharing bareng kita ya. Oke, nah pada sore hari ini kita mau sharing nih bagaimana sih tips-tips ya menjalani peran yang jadi orang tua, tapi di satu sisi juga harus bekerja gitu ya, berkarir gitu. Karena kan seperti yang kita tahu ya, mungkin remaja seumuran saya. Remaja dulu. Ketok boleh nggak sih nih ibu? Remaja seumuran saya tuh yang mulai masuk kerja tuh kayak kewalahan gitu ya, kayak ini padat banget sih, padahal cuma kerja sama ngurusin diri sendiri gitu ya, tapi kayaknya manajemen waktunya tuh kurang. Kan masih sempat olahraga, masih Iya, sempat tapi susah, maksudnya ngebaginya susah. Jadi kayak apa ya,
masih remaja gini aja ini susah gitu ya. Dia mau puji diri sendiri. Masih remaja guys gitu. Nah, mungkin dia boleh sharing gimana sih perasaan ya peran ibu waktu awal nikah gitu ya, perubahan yang terjadi dari lajang terus jadi istri orang gitu ya, bagaimana manajemen waktunya. Nah, emang ya maksudnya semua tuh balik lagi ke manajemen waktu kayak gitu kan. Nah, kalau masih single kan semuanya ngurus sendiri, ngurus diri sendiri, paling perannya mungkin sebagai anak sama teman gitu kayak gitu kan. Nah, ketika menikah kan tambah lagi nih perannya itu apa? Masih lu ngapain kan? Bentar ya. Hilang. Emang kamu duta harus berdiri emang? Enggak kok, ini dia aman-aman aja, cuman ada notifikasi. Duta. Oh iya, ini tuh Kak Bila ini dijuluki duta reschedule karena apapun yang ditangani dia tiba-tiba jadi reschedule. Nah, makanya ini aja tadi pas hujan gitu ya reschedule loh gitu. Dan Kak Bila udah menjadi dapat plakat reschedule. Ini nggak jadi kan kita hari ini soalnya jadi sharing banget. Jadi kalau nikah itu kan berarti tambah satu lagi perannya yaitu sebagai istri. Nah, apalagi nanti anak punya anak tambah lagi jadi orang tua. Kalau pas anaknya sekolah tambah lagi perannya jadi wali murid. Nah, kayak gitu kan. Kalau anaknya les tambah lagi perannya jadi wali les. Jadi semakin banyak maksudnya peran ya berarti harus dibagi-bagi lagi kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya terlalu banyak ya mungkin harus merelakan beberapa peran dan jadi lebih fokus ke peran yang menurut ibu-ibu ataupun bapak-bapak itu penting kayak gitu. Memang kita sebagai manusia nggak bisa melaksanakan semua peran kayak gitu kalau bisa. Jadi harus fokus yang memang dianggap itu tuh penting bagi bagi mama di sini kayak gitu. Nah, mana yang penting yang mau adalah bunda sama sebutannya apa sih dari tadi? Sama parents. Ya. Jadi tadi mama, pap, ibu, sekarang bunda. Jadi mana yang penting itu tergantung parents semua kayak gitu, maksudnya tergantung parents sendiri-sendiri. Dan kita nggak bisa menjudge parents, misalnya si parents A memilih peran X sedangkan si parent B memilih peran Y, jangan dijudge loh, kok kamu ininya keteteran, kok ini gitu. Karena itu kan balik lagi ke dirinya masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya mau melaksanakan semua peran dengan segitu banyaknya ya kalau bisa manajemen waktu sih nggak apa-apa, tapi sih pengalaman sih bakal nggak bisa, maksudnya karena kan waktu kita itu sama ya 24 jam. Nah, tidak semua peran bisa kita ambil. Kalau misalnya mau diambil pasti akan ada yang tidak maksimal. Dan kita harus berbesar hati kalau memang tidak bisa maksimal di situ. Jangan malah menjudge, aduh aku parents yang nggak baik, ini aku mungkin tetangga yang nggak baik. Kalau misalnya akhirnya ini fungsi sebagai tetangga kurang maksimal, jadi terus menganggap aduh aku nggak bisa jadi tetangga yang baik. Jangan. Jadi orang lain jangan menjudge orang lainnya itu buruk dan diri sendiri jangan menjudge diri sendirinya itu buruk kayak gitu. Karena kita itu punya peran yang berbeda yang yang penting yang akan kita lakukan. Tiap orang itu berbeda-beda pilihannya. Oke, jadi gitu ya, kita harus bisa memilih nih kira-kira mana sih yang penting yang untuk kita ambil, yang penting untuk kita utamakan tuh yang mana gitu ya. Dan kalau misalnya peran yang cukup banyak pasti ada resikonya ya. Di satu sisi tuh kita nggak maksimal, kayak misalnya jangan misalnya kita di sekolah nih jadi ketua komite gitu ya, ketua wali murid, tapi di tempat les juga jadi ketua komite juga, itu kan mungkin keteteran ya Bu ya, dan jadi gak ada waktu kan untuk diri sendiri
ya nggak apa-apa, tapi masih nanti ada peran-peran yang itu pasti nggak maksimal gitu, karena setiap orang itu sama 24 jam waktunya. Makanya jangan berkecil hati kalau misalnya kurang maksimal di tempat lain. Intinya ketika parents memilih mau peran mana yang optimal, ya lakukan sungguh-sungguh di peran yang sudah dipilih itu. Sedangkan yang lain nggak maksimal, nggak apa-apa, jangan malah bersedih. Nanti takutnya oh itu nggak maksimal, terus akhirnya kebawa ke peran yang harusnya optimal tadi, akhirnya kebawa perasaannya malah jadi juga nggak optimal. Itu kan jadi sayang ya gitu. Intinya adalah tidak ada manusia yang sempurna ya gitu. Jadi harus ini sadar akan kemampuan dirinya. Oke, gitu teman-teman ya, dan kita harus tahu nih kemampuan kita ya, batasnya tuh di mana sih? Atau mungkin bisa ini ya Bu, bagi peran sama suami ya. Bisa juga. Mungkin bagi peran sama suami, mungkin jemput anak siapa, tante siapa, gitu ya, jemput anak. Ya kan penting ya, mau bakar orang. Ya mungkin bisa bagi peran ya Bu ya sama suami ya. Bisa bagi juga, bisa bagi peran. Misalnya nih mom and dad misalnya sama-sama bekerja, terus punya anak yang udah sekolah, jadi kan punya peran sebagai wali murid, terus anaknya les misalnya udah gede, jadi terus habis itu harus punya tetangga, punya orang tua, jadi kan peran sebagai anak, terus punya teman. Nah itu nanti bisa didiskusikan, misalnya siapa sih yang maksimal untuk liatin anak nih, kayak gitu, siapa sih yang maksimal untuk ngurusin les. Tapi bisa juga minta bantuan sama misalnya datangin guru les, atau misalnya punya mbak ART yang bantuin untuk antar jemput atau supir, itu juga cukup membantu untuk melaksanakan peran dan tugasnya kayak gitu. Cuma memang tanggung jawab intinya harus tetap parents semua yang pegang. Misalnya sebagai wali murid, misalnya yang tugas utamanya misalnya ibunya, nah bapaknya jangan, walaupun nggak maksimal kayak itu tetap harus mantau kayak gitu. Nah misalnya ibunya bekerja dibantu sama mbak ART kayak gitu yang ngurusin, nah ibunya akan tetap berperan maksimal di situ. Misalnya tiap pulang kerja lihatin nih tanyain gimana sih kegiatan sekolahnya kayak gitu. Terus kalau misalnya nggak punya waktu untuk mereview, berarti kan ada guru les, paling nggak dengerin ceritanya dia saat di sekolah. Terus rajin-rajin komunikasi sama guru, kan sekarang ada via WA kan, jadi bisa tanya nih gimana misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali gimana keseharian di sekolahnya dia, jadi bisa dapat insight, bisa dapat pandangan dari anaknya, memang dari orang tua, dari guru kayak gitu. Jadi kan walaupun emang nggak ngawasin langsung, tapi kan tetap bisa optimal dalam memerankan itu kayak gitu, dan tidak melupakan peran dia sebagai ibu bekerja. Nah bapaknya walaupun mungkin nggak optimal di tempat di sekolahnya anak, karena dia harus optimal di tempat kerja misalnya, nah itu tetap harus tanya sama istri, ngapain aja sih ke anak, misalnya 2 minggu seminggu sekali atau apa kayak gitu. Terus terima rapot juga harus datang misalnya, itu pokoknya intinya juga ikut ngecek, jangan kayak dikasihkan semuanya tanggung jawab ke ini cuma support uang kayak gitu, jangan kayak gitu juga. Jadi kita harus mengawasi ya, kita harus tahu nih bagaimana sih progres anak gitu ya, perkembangannya, teman-temannya juga ya, jangan lupa siapa teman dekatnya si anak, gengnya, suka jajan sama siapa, itu juga harus tahu, karena kebiasaan anak, pola pikir anak
juga tergantung sama si geng itu, karena kan anak itu masih ngegeng ya, maksudnya karena masih anak sama remaja itu biasanya masih ngegeng sama sahabat. Jadi kalau udah dewasa biasanya dia sudah mengambil keputusan sendiri, lebih banyak mengambil keputusan sendiri. Tapi kalau masih anak sama remaja biasanya dipengaruhi sama lingkungan, makanya harus tahu nih sahabat itu siapa. Nah terus jangan cuma tahu dari satu sisi aja si anak, cross check juga ke orang tua, ke orang tua guru. Ini jangan sampai kecolongan walaupun itu ibu-ibu bekerja gitu. Itu jadi kita harus tahu nih bagaimana pergaulannya ya Bu ya, dengan teman-temannya, terus juga dengan siapa sih mainnya gitu ya. Mungkin kalau di sekolah kita harus kenal minimal sama orang temannya, terus kita harus kenal juga ya. Misalnya biar dekat, jadi kan anak-anak itu akan merasa dekat dengan orang tuanya ketika orang tuanya itu juga dekat sama temannya. Jadi anak itu pasti akan menganggap temennya orang tuanya itu teman kalau dia juga, si orang tua itu juga dekat sama temennya. Nah makanya mungkin walaupun ibu atau bapaknya bekerja, harus bekerja, bisa nih sekali-kali ngajak dia anak sama temennya makan bareng kayak gitu, misalnya ditraktir di dekat sekolah, atau misalnya weekend ini main bareng kayak gitu sih. Jadi biar mendekatkan, jadi tahu sendiri kan, oh wataknya gengsinya tuh kayak sini loh, genre gingsnya tuh kayak apakah beli, apakah agak pang atau bagaimana gitu ya. kayak gitu tuh kenapa? Sepertinya sinyalnya gangguan, coba saya cek dulu ya. Ini sepertinya sinyalnya agak gangguan ya, sebentar. Itu apa sih, suara apa sih? Oke, Suara apa sih? Sini nih. Oke, sudah nih, sudah aman ya. Nah kayak gitu sih ceritanya. Intinya memang harus bekerja keras sih ya, karena kan memang punya banyak ini banyak peran. Terus belum peran sebagai anak, maksudnya dari orang tuanya misalnya harus sering mengunjungi kayak gitu, atau peran sebagai tetangga misalnya ikut kerja bakti gitu. Mungkin yang peran tetangga, mungkin si ayah mungkin yang lebih dominan juga bisa, karena mungkin yang kayak bersih komplek kayak gitu kan, soalnya kan laki-laki ya biasanya ya suka bersosialisasi gitu. Intinya adalah bagi-bagi peran ya. Kita namanya kan partner ya Bu ya, jadi harus bisa membagi peran nih antara suami dan istri. Terus kadang-kadang kan ada stigma, kalau perempuan itu susah nih naik karirnya karena ngurusin anak, terus ngurusin keluarga. Nah, kalau laki-laki cepat nih karirnya ya. Makanya itu kan tadi di awal bilang ada kita perannya mana yang maksimal kayak gitu. Kalau misalnya keluarga yang maksimal berarti peran sebagai wanita karirnya mungkin agak terhambat. Dan nggak bilang nggak bisa berkembang ya, tapi mungkin agak melambat, kurang nggak secepat laki-laki kayak gitu. Tapi ada juga kok yang bisa sejajar antara keluarga, antara si anak keluarganya sama karirnya bisa sejajar, ada. Cuma ya emang susah banget kayak gitu kan. Nah mungkin ada peran lain yang dia kesampingan, mungkin ada dia tidak berperan sebagai tetangga, mungkin saya nggak tahu kan, atau mungkin sebagai anak, atau mungkin sebagai teman ya, kayak gitu ada. Makanya tergantung pilihan mana yang parents mau pilih, amalkan. Terus kalau misalnya memang karir
cepat sama suami ya gak apa-apa, maksudnya karena mungkin mam milihnya peran keluarga yang ditamain, sedangkan laki-laki peran karir ya nggak apa-apa, maksudnya ini semua tuh sebenarnya pilihan gitu. Kalau misalnya mam nggak aku mau misalnya single mom, maksudnya memang single mom dia harus berjuang untuk keluarganya sebagai anaknya, nggak ada partner misalnya dia mau tamain karir karena kan memang harus mencukupi kebutuhan anak ya nggak apa-apa, misalnya anaknya dititipin ke orang tua tapi ada pengasuh misalnya, ya nggak apa, itu semua tuh pilihan kayak gitu. Kita nggak bisa menjudge oh si ibu X nih dia terlalu karir banget sih, keluarganya nggak terurus gitu, apa ya kayak gitu. Maksudnya emang tahu dibanding dia kayak apa, jadi jangan saling menjudge satu sama lain kayak gitu. Kita harus lihat dia kenapa milih itu gitu. Kalau single mom kan ya memang dia harus berkarir karena kan untuk memenuhi kebutuhan uang keluarganya cuma dia yang bisa menghasilkan uang kan kayak gitu. Jadi intinya jangan saling menjudge kecuali tahu benar-benar permasalahannya itu apa. Kalau bisa saling mendukung ya, baik sama perempuan atau partner gitu ya, saling mendukung, saling membackup gitu ya, mensupport. Benar. Bahkan ada juga yang misalnya ayahnya yang lebih fokus ke anak, kalau nggak ada loh sekarang mulai muncul yang kayak gitu kan. Tapi ibunya yang dia karir, adanya itu ya jangan dijulidin juga. Oh si bapak itu kok ini sih lebih banyak di rumah, kok karirnya lebih naik istri. Nah kalau misalnya istrinya yang karirnya di bawah, suaminya di atas, dijulidin juga. Nah sebenarnya harus gimana? Nggak salah, istrinya karirnya melejit salah, istrinya karirnya kurang salah juga. Kayaknya curhat pribadi juga kan? Ya kak, ini habis lihat apa sih drakor ya? Bukan drakor apa ya kemarin ibu saya telah lihat drakor terus cerita si suaminya itu tuh dia ngurusin rumah loh. Lagi kita kayak aku udah iya bener banget sih emang. Tapi kan emang ada kan, tapi emang kalau di Indonesia belum terlalu banyak karena kan memang masih budaya patriarkal kan, patriarki. Kalau di negara lain mungkin memang udah seimbang antara peran laki-laki sama perempuan. Jadi ya udah kalau perempuannya yang karir is oke, tapi kalau di Indonesia kayaknya masih jarang, tapi udah mulai ada gitu. Jadi nggak apa-apa banget ya, maksudnya yang penting sesuai kesepakatan ya, kesepakatan. Terus roda ekonomi dan roda keluarga mas balance kayak gitu loh. Nah, kalau misalnya emang istrinya karirnya oke, terus gimana? Masa istrinya harus menggali pekerjaan? Nah, terus nanti yang memberi makan siapa? Bayar listrik siapa? Nah, ada kan, jadi emang harus balance kayak gitu. Mau suaminya atau istrinya ya is oke. Betul banget teman-teman. Jadi harus ini ya, punya komunikasi yang cukup mantap, yang cukup baik untuk membagi peran, bisa bekerja sama, saling mensupport gitu. Oke, kira-kira dari teman-teman ada yang mau diskusiin, boleh banget ya, untuk ditanyakan atau ada yang mau sharing, mungkin cerita terkait pengalaman sehari-hari, atau ada yang mau dikonsultasiin, boleh banget, teman-teman sedang bersama Silakan. Oke, ini udah jam 6:30 ya, setengah 6 ya. Jadi teman-teman juga ada yang sambil menunggu azan maghrib ya, belum nunggu buka puasa. Hari Selasa ya. Kemarin puasanya. Gitu teman-teman. Jadi wajar banget ya Bu ya kalau misalnya kita nggak bisa optimal di segala aspek. Nggak usah sedih, nggak usah kecewa, nggak usah kecil hati. Misalnya ya teman-teman aku karirnya udah oke nih, aku udah jadi manajer, aku kok
baru start ya. Nah, memang kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau ya, terus kita bikin insecure kayak gitu. Tapi coba dilihat lebih jauh lagi, prioritasnya tuh pasti beda kayak gitu. Mungkin dia hanya melejit karena memang butuh uang, maksudnya memang ini single parents kayak gitu, atau mungkin suaminya yang memutuskan untuk di rumah atau memutuskan untuk memperlambat karirnya demi mengurus keluarga, sedangkan temannya itu yang harus naik. Jadi kan cerita setiap keluarga itu berbeda-beda gitu. Jadi ya udah cukup kalau misalnya iri tanda baik ya, maksudnya ya udah cukup iri sebentar, terus habis itu ya udah ini berarti di hantu